penuh tuh. Gaji gede-gede lagi. Halo. Wow. Anak kesatrianya ada berapa ya? Ya, tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya ini mungkin di Zoom ini ada yang bukan siswa TB ya. Maka kalau berkenan yang bukan siswa kelas 12 Tata Busana, baik Tata Busana 1 atau Tata Busana 2, boleh meninggalkan Zoom-nya ya, biar karena kebetulan untuk jam sekarang Zoom ini untuk kelas 12 Tata Busana 1 dan 2. Oke. Oke, kalau mau tetap di room Zoom, enggak. Ya, sebelum Ibu mulai ke materi, mohon untuk anak-anak yang sudah bergabung di room Zoom agar mematikan mikrofonnya ya, agar nanti materi yang Ibu sampaikan bisa lebih fokus terdengar oleh anak-anak semua yang bergabung di room Zoom ya. Yang lainnya mohon speakernya dimatikan dulu untuk 3 menit pertama yang sudah bergabung. Speaker dimatikan, tapi mohon video diaktifkan dulu untuk 3 menit pertama. Nanti kalau Ibu sudah mulai presentasi tentang materi, video boleh dinonaktifkan kembali. Coba videonya diaktifkan dulu yang sudah bergabung untuk kelas 12 Tata Busana. Mana nih videonya? Hartatun sudah aktif, Nurfani, Saiful aktif belum? Saya Saiful, Leoni, Dea. Tutup Atun, nguap. Halimah. Oke, ada beberapa ya. Baik, sekarang yang lain mikrofonnya di-mute dulu ya. Oke, sekarang di pertemuan pertama ini di room Zoom, pembelajaran Ibu adalah untuk mata pelajaran pembuatan busana industri. Ya, mungkin kalian waktu di kelas 11 sudah pernah mendapat materi pelajaran tentang pembuatan busana industri ya. Nah, sekarang dilanjut di kelas 12 ya. Ini nama pelajarannya masih sama, pembuatan busana industri. Tapi nanti di kelas 12 ini materi yang akan disampaikan jauh berbeda dari kelas 11 kemarin. Ya. Nanti di sini salah satunya yang akan kalian pahami yaitu adalah membuat tunik. Ya. Membuat tunik salah satunya. Jadi untuk pertemuan pertama ini nanti materi pembuatan busana industri itu di pembuatan tunik ya. Nah, dalam pembuatan tunik
Sudah ada belum di Zoom kalian ininya PowerPoint-nya? Coba. Apa Hartatun? Udah, Bu. Ada ya? Ada. Nah, ya itu Ibu kasih judul desain tunik dengan konsep kolase. Ya. Jadi di sini kamu akan membuat tunik. Sebelum membuat tunik, kamu akan membuat desainnya dulu. Ya. Jadi di kelas 11 kamu sudah mendapatkan mata pelajaran desain busana. Nah, di sini kamu sebelum membuat tunik, kamu akan membuat desain. Ibu akan ajari membuat desain dengan konsep kolase. Yang belum dimut dulu ya, nanti suaranya masuk ke sini. Oke, membuat desain dengan konsep kolase ini kompetensi dasarnya terdiri dari 2 kompetensi, ya, kompetensi 3.9 dan 4.9. Ya, ini yang pertama tentang menerapkan desain tunik sesuai dengan konsep kolase, membuat desain tunik sesuai dengan konsep kolase. Di indikator pengetahuannya, kalian akan memahami tentang pengertian desain tunik sesuai dengan konsep kolase untuk indikator pengetahuannya ya. Terus kalian akan menentukan desain tunik sesuai dengan konsep kolase dan menerapkan konsep kolase pada pembuatan desain tunik. Itu indikator pengetahuan. Untuk indikator keterampilannya, di pembuatan desain tunik ini, nanti kalian akan menyiapkan alat dan bahan pembuatan desain tunik sesuai dengan konsep kolase dan membuat desain tunik sesuai dengan konsep kolase. Baik, kita ke tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat dengan melalui pemahaman desain tunik, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian desain tunik sesuai dengan konsep kolase dengan rasa tanggung jawab. Kemudian melalui pemahaman desain tunik, peserta didik juga dapat menentukan desain tunik dengan rasa tanggung jawab. Terus kalian bisa berdiskusi juga, mungkin nanti bisa berdiskusi dengan teman sekelasnya ya, untuk menerapkan konsep desain tunik dengan konsep kolase dengan kreatif ya pasti. Kalian juga nanti akan latihan, ya, latihan untuk membuat desain tunik dengan konsep kolase dengan menyiapkan alat dan bahan pembuatan desain tunik tersebut. Ya, setelah latihan itu diharapkan kalian dapat menyiapkan alat dan bahan pembuatan desain tunik secara tepat. Baik, sekarang ada yang tahu apa itu tunik? Coba yang tahu boleh dibuka mikrofonnya atau raise hand dulu boleh. Langsung buka mikrofon boleh. Ini ada 2 pertanyaan. Apa itu tunik? Apa itu kolase? Tunik tubuh pakaian yang panjangnya sampai lutut kaki. Pakaian yang panjangnya sampai lutut. Ya. Ya. Dengkul ibaratnya mah bumbu apa bahasa Indonesia, Ibu? Ya, sampai dengkul boleh. Yang lainnya siapa selain Hartatun tadi? Kalau nggak salah Hartatun yang bersuara. Ada lagi yang lainnya? Pakaian longgar yang menutupi dada. Pakaian longgar yang menutupi dada. Siapa itu? Nurfani itu siapa tadi? Trias Marani. Oh, Trias ya. Itu tunik boleh. Sekarang yang lainnya coba. Apa? Ada yang mau jawab apa itu kolase? Kolase. Kalian udah pernah tahu belum apa itu kolase? Nih. Ya baik, tadi temennya ada yang sudah menyampaikan apa itu tunik. Ya, ini kalau secara teori, tunik adalah pakaian longgar yang menutupi dada, bahu, dan punggung. Ya, benar tadi udah ada yang menyampaikan ya. Tunik itu bisa lengan panjang, untuk lengannya ya, bisa lengan panjang atau lengan pendek, atau nggak ada lengannya juga bisa disebut tunik. Biasanya panjangnya itu sampai pinggul minimal atau bisa sampai lutut ya, itu namanya tunik. Oke. Nih karakteristik tunik yang pertama, tunik memiliki panjang di bawah pinggang ya, pasti di bawah pinggang atau sampai tadi pinggul. Tahu ya bedanya pinggang dan pinggul?
Kemudian tunik variasinya banyak. Jenis cutting itu potongannya ya. Nah, potongannya itu ada yang potongannya mungkin lurus aja, ada juga yang potongannya pakai garis princess dan lain-lain ya. Itu. Kemudian motif mah bisa tergantung motif bahan ya. Nah, di tunik juga kita bisa melakukan variasi terhadap lengan. Lengan tunik bisa macam-macam tadi kan? Seperti pengertian tadi, lengan tunik ada yang tanpa lengan, ada yang lengannya panjang 7/8 ya, atau lengan pendek. Terus yang terakhir variasi bahan. Bahannya juga bisa bermacam-macam, bahan, motif, dan warna sesuai kebutuhan. Baik, tadi ini contoh sampel dari tunik yang asimetris. Ya, contoh tunik yang asimetris. Yang buat orang tua. Ya. Ya. Ini sampel tuniknya ya. Ini contoh tunik asimetris nih. Asimetris itu tadi salah, yang pertama itu harusnya simetris ya, tadi yang pertama. Itu contohnya. Kemudian tadi yang asimetris. Nah, tunik yang bergaya rompi ya, itu biasanya tunik yang tidak menggunakan, ini juga tunik ya, tunik yang bergaya rompi yang tidak menggunakan lengan. Ini namanya tunik yang tidak menggunakan lengan atau bergaya vest atau rompi ya. Juga bisa disebut tunik karena panjangnya lebih dari pinggul sampai lutut gitu ya. Nah, untuk bahan yang digunakan untuk membuat tunik itu, kalian bisa bermacam-macam, bisa dari bahan sifon, dari bahan katun, katun polos atau katun batik, bisa juga dari bahan semi sutra. Ya. Ini contoh tunik sifon. Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Kalian udah kelas 12 harus bisa menentukan ini baju ini terbuat dari bahan apa, atau bahan yang bisa dibuat untuk model ini tidak semua bahan. Misalkan ini kan nih, lihat bahan sifon terlihat nih, jatuhnya itu agak melangsai ya. Kalau kamu pakai bahan drill untuk tunik ini pasti tidak akan jatuh seperti ini nih. Tadi kan ya jatuh, Bu ini mah karena apakah karena digoyangin, pengen tidak. Kalau bahannya sifon pasti akan melangsai gitu ya. Karena lemes sih Bu ya bahan Ya, itu. karena bahannya itu jatuh gitu ya istilahnya, melangsai. Nah, ini yang bahan katun. Katun ini tidak lebih melangsai dari sifon ya. Kalau sifon kan paling melangsai nih, katun mah tidak. Ini juga disebut tunik. Ini semi sutra. Semi sutra itu tidak begitu melangsai, tapi tidak begitu kaku juga. Ini juga disebut tunik. Nah, untuk pembuatan tunik, berbagai bahan yang cocok digunakan untuk busana tunik itu salah satunya adalah disesuaikan dengan kesempatannya. Kamu mau bikin tunik dari bahan sutra, kalau kamu mau pakainya buat misalkan buat ke sekolahan ya, kayak ibu buat ngajar, kayaknya itu kan kurang cocok ya kalau tunik yang ibu buat dari bahan sutra. Tapi kalau tuniknya ibu buat dari bahan batik, untuk kesempatannya ke sekolahan, mengajar gitu kan, itu kan lebih cocok ya. Makanya itu tadi yang harus diperhatikan saat kamu membuat tunik. Pertama, pilih bahan yang sesuai dengan kesempatannya. Ya, baju itu mau dipakainya buat kemana? Kalau dipakainya buat kondangan, buat pesta, mungkin kamu mau pilih bahan sifon, silakan. Ya, kalau dipakainya buat sehari-hari atau apa ya, buat misalnya kayak ibu buat bekerja gitu kan, nggak mungkin lah ibu pilih bahan sifon. Ibu lebih memilih bahan katun, baik katun batik atau katun polos untuk tuniknya. Ya. Kemudian dalam memilih bahan tunik juga harus pilih bahan yang sesuai dengan model tunik yang akan dibuat. Tadi kan kalian sudah melihat beberapa macam model tunik. Nah,
kamu harus sesuaikan dengan apa namanya, modelnya, ya. Kamu lihat gambar yang modelnya jatuh melangsai, tapi pilih bahannya tadi katun atau drill, pasti jatuhnya tidak akan melangsai. Ya. Selanjutnya, nah tadi Ibu berbicara tentang desain tunik dengan kolase. Mungkin kalian baru dengar apa itu kolase. Ya, kalau tunik mau udah sering dengar, ini kolase apa? Kolase ini bahasa desain ya. Kalau secara teorinya, kolase ini bisa diartikan, ini bisa dibaca ya, kolase merupakan karya seni dua dimensi yang menggunakan bahan bermacam-macam selama bahan dasarnya tersebut dapat dipadukan dengan bahan dasar lain yang akhirnya dapat menyatu menjadi karya yang utuh dan dapat mewakili ungkapan perasaan estetis orang yang membuatnya. Ya. Kolase bisa jadi inspirasi untuk menciptakan desain baru. Dari kolase ini nanti akan menjadi mood board. Ya. Mood board itu beberapa kolase, ya. Dasarnya itu merupakan beberapa kolase seperti foto, sketsa atau clipping atau pecah kain atau sampel warna yang jadi ide dasar untuk kamu membuat desain, ya. Itu kolase. Oke, nanti sebelum Ibu lanjutkan, ya. Oke. 36 sampai 39. Oke, itu ya. Nanti dari kolase itu kan tadi Ibu bilang kamu akan membuat mood board. Mungkin baru mendengar juga apa itu mood board, atau mungkin sudah mendengar di kelas 11 ya. Mood board itu apa? Mood board itu tadi kamu dari beberapa kolase, gambar-gambar, sketsa-sketsa yang akan dijadikan inspirasi desain kamu, dikumpulkan jadi satu, itu jadi mood board, ya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karya yang akan kamu buat. Tadi kamu mau buat tunik, temanya apa? Misalkan tunik temanya alam, ya, itu kamu warna tuniknya biru sama hijau, misalkan, terus buatnya itu boleh pemandangan hutan-hutan atau daun, ya. Terus yang birunya mungkin laut atau langit gitu ya. Nah, ini jadi mood board. Kamu buat mood board sebelum membuat desain itu manfaatnya apa tadi? Nih, satu ini, kedua kamu bisa memberikan gambaran mengenai tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari karya yang akan kamu buat. Kalau seorang desainer membuat mood board ini, jadi jelas apa nih tujuan atau desain yang akan kamu buat, ya. Terus manfaat dari mood board, kamu dapat berbagai macam ide yang semula bersifat abstrak masih dalam angan-angan kamu, ya. Kalau kamu tuangkan di mood board, jadi bersifat konkret. Konkret itu nyata, ya. Terus yang terakhir sebagai media perencanaan pada kegiatan industri busana dan karya tekstil. Nah, ini. Oke. Tadi ya cara membuat mood board, bentar. Bu, cara membuatnya di slide lagi, Bu. Mau di SS, Bu. Iya, bentar ya. Nanti ini materi bisa, ya boleh di screenshot atau bisa di. Tadi cara membuatnya. Oh, ini contoh mood board ya. Nah, tadi cara membuat ya, ulangin. Ke cara membuat dulu. Nih, biar lebih jelas Ibu tampilkan lagi. Cara membuat mood board.
Nih, cara membuat blueball. Pertama, kamu tentukan dulu temanya. Tadi kan Ibu bilang, temanya mau apa nih? Tunik yang mau dibuat. Temanya mau, misalkan mengangkat keindahan alam. Atau temanya misalkan mau, keragaman budaya Indramayu. Atau misalkan seperti itu ya. Kamu tentukan dulu temanya. Ya, misalkan tentang keragaman budaya Indramayu, berarti setelah tentukan temanya tentang keragaman budaya Indramayu, kamu cari gambar-gambar yang berkaitan dengan tema tersebut. Apa aja nih keragaman budaya Indramayu? Ada di situ mungkin tari topeng, ada di situ mungkin budaya Indramayu termasuk berokan juga, termasuk budaya juga di situ ya. Depok, Bu, Depok. Depok kayak gituan boleh kamu tempel itu dari ide itu. Reog, Bu. Sintren, Bu, sintren. Iya, boleh. Nah, dari misalkan pakaian sintren, kamu terinspirasi dari pakaian sintren tapi mau dibuat model tunik. Ya. Kemudian kamu tentukan sumber ide yang akan digunakan. Berisi gambar sumber ide ya tadi ya. Berkaitan juga sama yang pertama. Ya. Kemudian tentukan juga tren busananya yang digunakan meliputi penjelasan singkat dari tren, contoh palet warna. Jadi misalkan mau tuniknya mau ditampilkan di warna apanya, ya? Apakah warna kuning, ya, atau warna apa dari desain tuniknya itu? Ya, jadi menimbulkan tren. Oke. Selanjutnya tadi. Nih, jadi desain tunik berdasarkan kolase itu adalah desain yang dibuat dengan mengambil inspirasi yang ada pada kolase atau mood board. Jadi kalau mood board itu kumpulan beberapa kolase jadi mood board ya. Tadi kolase itu tadi ide-idenya ya. Terus inspirasi harus diolah sehingga tidak sama persis. Tadi idenya tentang budaya Indramayu, ada sintren, ada tari topeng, ada reog gitu kan. Nah, itu diolah lagi jadi nggak mesti sama persis. Ya, misalkan diambil dari reog, dari apanya, dari ada rumbai-rumbainya tuh di reog. Jadi tuniknya kamu desain dikasih rumbai-rumbai itu terinspirasi dari reog tersebut. Ya. Nah, tadi kan tidak harus sama persis ya, tapi ada sentuhannya misalkan itu ya. Gambar berokan ya, Bu. Ya, misalkan ternyata desain gambar berokannya adalah diambil untuk mungkin dilukis di tunik tersebut, bisa jadi seperti itu ya. Di situ yang penting nanti di desain tuniknya itu menjadi inspirasinya itu loh, ya, tertuang. Nah, tadi itu mood board itu fungsinya biar kamu muncul ide-ide barunya ya. Dari satu mood board tadi tema tentang reog itu desain sketsa busananya tuniknya mungkin bisa bermacam-macam. Yang satu tadi kan kamu kan temanya budaya Indramayu, yang satu tunik dengan ada gambar berokannya, yang satu tunik dengan model mirip-mirip mungkin baju sintren atau seperti apa gitu ya. Jadi nanti dari satu mood board itu kamu bisa menghasilkan banyak sketsa busana. Nih, contoh mood board. Ini temanya kalau tadi Ibu menjelaskannya budaya Indramayu, ya temanya kalau ini Toraja. Kamu tahu Toraja? Ya. Sing mayate disimpan Kak Bu ya? Iya, Toraja itu kan di Sumatera ya. Budaya Suku Sumatera. Suku yang ada di Sumatera Toraja ya. Nah, ini contoh mood board yang idenya dari Toraja. Ada apa ini? Siang. Ada tenun Toraja. Ada tenun, ini mau sal, mau ini ada tenun Toraja. Ada manik-manik Toraja ya. Ya, idenya dari ini manik-manik bisa jadi kayak gini, idenya dari rumah gadangnya.
Kemudian warna-warna yang ada di Toraja biasanya pakai warnanya nih gelap-gelap kayak gini kalau Toraja tuh, ya. Tuh, dibuat ide-idenya tuh warna-warnanya ini. Nah, dari mood board ini kamu nanti bisa menampilkannya menjadi sebuah tunik. Ini satu setel ini tunik sama bawahannya nih. Ya, kebayang nggak? Jadi kamu cara bikin desain secara kolase, secara mood board menjadi desain ini nih. Ini inspirasinya. Ada motif di sini terinspirasi dari apa namanya? Terinspirasi dari ada mana tadi? Suku-suku ya. Belum selesai. Nah, ini ada di sini terinspirasi dari tenun Toraja, ditampilkan di sininya. Ya. Modelnya ini tuniknya melengkung seperti ini terinspirasi dari apa namanya bentuk rumah gadang Toraja. Ya. Terus pemilihan warnanya di Toraja itu biasanya warnanya agak-agak gelap, jadi merahnya merah kayak gini. Ya. Paham ya? Iya. Ya, Bu. Sampai di sini. Iya. Oke. Nah. Oke, nanti dulu. Itu ya, jadi yang Ibu sebut, paham ya, kenapa kita harus membuat desain tunik dengan konsep kolase itu. Yang dimaksud konsep kolasenya adalah seperti ini ya. Astagfirullah. Oke. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, boleh raise hand. Nanti nyalakan videonya atau apa namanya, mute-nya dibuka. Kalau ada yang mau ditanyakan, raise hand dulu, raise hand biar nggak rebutan. Ibu makan belum? Masa pertanyaannya Ibu makan belum? Ngantuk ya nggak, Bu? Iya. Bu, untuk pembelajaran langsung tuh katanya mau masuk sekolah tuh bener apa nggak sih, Bu? Pertanyaan pembelajaran tatap muka nanti ya, menunggu perkembangan berikutnya. Ya. Tapi masuk sekolah tuh harus ada surat vaksinnya, Bu. Itu ya nanti menunggu perkembangan selanjutnya. Untuk Sama, Bu, siswa, kalau isu nasional memang katanya harus ada surat vaksin ya untuk siswa. Tapi nanti kita nunggu perkembangan berikutnya ya. Oke, Bu. Gitu. Jadi ini ada pertanyaan tentang materi dulu nggak? Lagi jangan akun beli, guys. Ladies, guys. Ada tugas. Ya, ada tugas nggak? Nanti tugasnya Ibu share di Classroom ya. Nanti Classroom Ibu bagikan mungkin nggak di sini, nanti di grup WA aja ya. Untuk kode Classroom-nya. Ini tugasnya Ibu share di Classroom. Ya. Oh, ake-ake, Bu ya. Yang pasti tugasnya berhubungan sama materi yang tadi. Iya, Bu. Desain kolase tunik. Mungkin kamu nanti tugasnya, ini bocoran dulu yang udah masuk Zoom ya, untuk yang udah masuk Zoom udah bisa mungkin mempersiapkan. Tugasnya kamu akan membuat desain tunik ya dengan kolase. Tapi sebelum ke desainnya kamu juga harus menentukan mood board-nya yang kayak tadi. Paham Kayak ya? Toraja tuh, Bu. Kayak yang Toraja itu. Kamu harus Tapi boleh dari mana aja kan, Bu, itu ya? terserah idenya, nggak mesti Indramayu aja idenya, mau idenya Bu lagi ramenya drakor, Bu, boleh nggak idenya drakor? Boleh, silakan. Bu, Alisa, Bu, tanyain. Abis lihat drakor enggak kan, Bu? Barangkali kebanyakan di rumah ya, silakan Bu. Oh, idenya keidean di drakor film ini, Bu. Bajunya bagus, Bu, keren. Keren tebusan. Ya, silakan. Tadi yang seperti sudah Ibu share materinya ya. Jadi itu bocorannya nanti mungkin tugasnya seperti itu, tapi nanti lebih jelasnya di Classroom mungkin yang dengan kalimat. Jadi kamu siap-siap bikin desain,
Tapi kamu bikin mood board-nya dulu. Mood board-nya silakan boleh. Kuotanya juga ya, Bu. Gimana? Siap-siap kuotanya juga. Enggak sih, kan nggak Zoom kayak gini lagi. Kalau kuota mah pasti, karena kamu sekarang pembelajaran daring ya. Ini nanti untuk tugas ibu, kamu kan tugasnya itu bikin desain, ya. Bikin desain unik, tapi kamu tentukan temanya. Temanya apa nih unik ini? Ya, kamu tentukan kolasenya. Ide-idenya dari mana, ya? Iya, Bu. Kayak Toraja. Terus kamu gambar tuh desainnya. Silakan. Kalau kalian ada yang sudah Bu bikin kolase itu kan kalau yang lihat tadi kamu dari majalah atau dari apa yang sudah di-print ditempel-tempel seperti itu ya. Ada beberapa ide gitu kan, tempel-tempel bisa seperti itu kamu ngeprint dari nyari searching di print atau bisa juga dari majalah kamu lagi makan rumba, oh ini bisa dibuat ide saya digunting asal jangan kayak gambar kolasnya itu di print terus nanti kitanya gambar gitu. Iya, jadi kolase itu kan dari ide-idenya. Jadi misalkan kamu mau temanya apa nih? Temanya tadi misalkan tentang Indramayu. Ada gambar tari topeng, ya kan? Silakan kamu boleh misalkan kalau misalkan kesulitan bisa nyari di internet di print, tapi kalau itu kan modal lagi ngeprint atau kamu lagi sarapan makan nasi kuning, bungkusnya ada tuh gambar tentang tari topengnya. Boleh kamu gunting asal jangan yang kena sambelnya ya. Ya beli apa Bu? Kok disponsori Bu beli kerupuk sambel. Ya, boleh. Yang penting gambarnya masih jelas, ya kan? Masih bersih gitu kan? Ya Bu. Jadi ide-idenya kan bisa dari mana aja. Atau kamu misalkan keidean Indramayu tentang mangganya, foto mangga Indramayunya. Ya kalau kamu sekarang mah sebenarnya gampang, tinggal searching cari Google tapi print gitu kan. Nah terus kamu tempel-tempelin kayak tadi tuh. Ya, atau kalau kamu, Abu saya mah nggak mau ngeprint dulu, saya buat kolasenya secara digital. Misalkan di HP kamu apa punya aplikasi apa tuh? Kafka atau aplikasi apa kalau foto-foto kamu yang ditempel banyak itu kan kalau TikTok mah kan bentuknya video ya. Kalau itu mah bentuknya apa ya? Foto-foto gitu kan. Canva, Bu, Canva. Iya, Canva atau apa gitu ya. Silakan kamu ide-ide kamu itu tempelin di sini. Nanti kalau sudah jadi ide-ide yang kayak tadi, yang kayak Toraja kayak gitu, udah kamu tempel-tempelin kayak gitu, baru satu itu yang di print. Nah, kamu untuk gambar desainnya silakan. Bu, saya kalau gambar manual pakai pensil, pakai itu nggak bagus. Tapi kalau saya gambar di HP touchscreen bagus Bu. Silakan mau gambarnya pakai apa di buku gambar seperti biasa diwarnain kayak tadi boleh, mau gambarnya kamu mau menggambar di apa aplikasi ya misalkan di HP kamu ada aplikasi gambar silakan boleh itu ya. Jadi tugasnya nanti tapi harus ada mood board-nya, ada desainnya ya, nanti nanti tugasnya apa dikumpulkannya nanti lewat classroom ya. Ya Bu. Di grup info classroom-nya ya di sini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan berhubung waktunya sudah 10.36? Nggak ada, Bu. Kelompokan apa sendiri-sendiri, Bu? Sendiri-sendiri aja dulu. Kalau kelompokan barangkali buat coba sendiri-sendiri aja dulu idenya. Boleh ngerjainnya bareng Bu ya? Boleh kalau ngerjain bareng boleh. Silakan diatur. Tapi nanti idenya coba sendiri. Kalau Bu, kita idenya sama nih. Si Leoni sama Atun idenya sama, silakan. Tapi gambar desainnya pasti beda kan? Ya Bu. Gambar desainnya pasti beda. Leuni melu jumli Leuni Bu. Ada tuh ya. Tuh ya. Silakan ngerjain mah boleh bersamaan itunya bebas itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan ini berhubung waktu. Kenapa? Buat kapan, Bu? Batasnya. Batas waktunya. Iya. Ibu minta. Bu. Ya, jangan dibatasin mah kamu nanti sampai lulus nggak ngumpulin tugas. Enggak maksudnya mah Bu sampai 2 hari atau 3 hari. Nggak. Ibu batasinya, ini kan berhubung Ibu kalau ketemu Zoom seminggu sekali ya, ya istilahnya jatah Zoom seminggu sekali. Ini batas kamu itunya Ibu tunggu
sesuai ini aja lah. Jadwal. Jadwal. Ya, jadi seminggu coba. Nanti di classroom Ibu kasih waktunya sampai tanggal berapa. Jadi di classroom juga Ibu kasih tahu ngumpulinnya kemana gitu ya. Iya, Bu. Ya, oke? Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sementara Ibu kasih waktunya 7 hari ya, berarti seminggu batas waktunya. Berarti sekarang tanggal 30 dikumpulkan tanggal 6 Jumat minggu depan. Bu Anita Bu yang bawa buku tuh Bu, ditanyain Bu, nyatet apa gitu. Iya, Peter ya, bawa. Udah ya, ini waktunya udah habis karena nanti ada ini Zoom-nya mau dipakai ke kelas yang lainnya ya. Oke Bu, terima Oke, kasih. terima kasih atas waktunya untuk kelas 12 TB. Mungkin bisa keluar dari Macet, Zoom Bu. karena barangkali setelah ini ada kelas lain ya. Meluan Iya, Bu, kayak mau minta KR meluan. Iya, boleh kalau mau ikutan, tapi barangkali sayang kuota, mangga ya. Sudah. Terima kasih, Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ito. Tatun, para tatun. Lehang, namun guys. Atun. Ii, lagi belajar. Ii, sudah durung saya Ii. Betul. Lagi ya, Pak?